Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal ke-107 ayat 21 hingga 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur, menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, seringkali tidak mudah untuk melihat kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kalau di dalam saat-saat seperti ini, kita tetap terpelihara hingga hari ini. Biarlah kita menyadari itu bukan sesuatu kebetulan, tetapi memang ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga sudah sepatutnya, seperti dikatakan oleh Mazmur, kita mempersembahkan korban syukur, kita menceritakan pekerjaan Tuhan dengan sorak-sorai. Sehingga mari melalui ibadah ini, kita bersama-sama memuji kasih Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita beribadah mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita, serta di dalam Roh Kudus yang memenuhi dan memimpin hidup kita. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh sekali lagi mengadakan ibadah secara online. Dan kami pada pagi hari ini pula membawa hati kami yang penuh penyesalan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa serta kejahatan kami. Kuduskanlah kami agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Agar Tuhan berkenan kepada setiap doa, pujian dan penyembahan yang kami lakukan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Inilah kami Tuhan yang siap membawa pujian kami, membawa persembahan yang terbaik kami, yaitu hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, betapa kita bersyukur jika kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Sebab kita percaya hanya oleh anugerah-Nya saja kita dibebaskan dari segala belenggu dosa. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya. Memuji Tuhan. Hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kita nyanyikan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang
kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Saudara pemazmur berkata di dalam Mazmur 84, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam. Jiwaku hancur merenungkan pelataran-pelataran Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kita memiliki kerinduan yang sama seperti pemazmur. Tetapi biarlah melalui ibadah online ini tidak mengurangi sukacita kita atau kerinduan kita untuk menyembah, untuk memuji Dia. Mari kita puji Dia sekali lagi. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan atas hidup kami. Kami persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, saya ajak kita sekali lagi untuk memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Tuhan yang telah menebus kita. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. 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 Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya, puji muliakan namanya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu saja kita sekalian untuk menyiapkan hati kita. Kita berdoa di dalam hati kita, memohon
agar firman Tuhan yang kita dengarkan tertanam di dalam hati kita dan akan mengubahkan hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Speak, O Lord. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Speak us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let that truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truth unchanged from the dawn of time, that will echo down to eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Speak us, Lord. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita masuk kepada seri yang ketiga berkenaan dengan paradok iman Kristen. Di dalam pertemuan yang pertama kita boleh melihat bersama-sama paradok iman Kristen yang mendorong kita untuk kita bisa bermegah di dalam penderitaan. Karena penderitaan itu akan menghasilkan suatu pengharapan. Dan pengharapan itu tidak sama dengan pasrah, tidak sama dengan bermimpi, juga tidak sama dengan panik atau terobsesi. Dan di dalam firman yang kedua, pada waktu itu kita melihat bersama-sama bagaimana dari penderitaan kita bisa dibentuk menjadi orang yang tahu berpengharapan. Nah saudara, pada waktu itu kita melihat bagaimana pengharapan Kristen adalah berbeda dari pasrah, berbeda dari bermimpi, dari panik, dari obsesi. Karena pengharapan Kristen itu akan memberikan kekuatan yang baru. Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat bahwa pengharapan Kristen bukan hanya akan memberikan kekuatan yang baru, tetapi pengharapan Kristen juga tidak akan mengecewakan.
Nah saudara, ini sesuatu hal yang penting ya. Karena hari ini kita melihat kenapa banyak orang itu takut untuk berharap. Karena mereka tidak mengamini hal ini. Mereka tidak mengamini bahwa di dalam pengharapan kita akan menerima kekuatan baru. Kita juga tidak akan dikecewakan. Tetapi sebaliknya banyak orang takut berharap karena mereka takut bagaimana kalau setelah saya berharap, saya bukan saja tidak mendapatkan kekuatan yang baru, tetapi justru saya dikecewakan. Ya, sehingga saya percaya setiap kita atau setidaknya sebagian di antara kita mungkin pernah mendengar orang mengatakan, jangan berharaplah. Kalau engkau tidak berharap, engkau tidak akan kecewa. Tetapi kalau engkau berharap, engkau bisa kecewa. Sehingga bagaimana amannya supaya engkau tidak kecewa? Ya jangan berharap. Betul ya? Dan di sini kita memang harus mengatakan ya bahwa pengharapan yang tidak berdasar itu memang sangat berpotensi untuk mendatangkan kekecewaan. Ya, setiap kita yang memasuki pernikahan ya dengan harapan untuk bisa mendapatkan happily ever after begitu ya, kebahagiaan seumur hidup. Saudara, saya khawatir itu yang akan paling cepat kecewa. Kenapa? Ya karena kita tidak tinggal di dalam dunia dongeng. Ya happily ever after itu hanya ada di dalam cerita dongeng. Ya kita tinggal di dalam dunia yang berdosa. Ya sehingga setiap kita yang memasuki gerbang pernikahan dengan harapan happily ever after. Seringkali itu akan menjadi yang paling cepat untuk kecewa. Tapi bukan karena pengharapannya itu yang salah. Tetapi karena pengharapan kita tidak berdasar. Ya sehingga hari ini kita akan melihat bersama-sama kenapa pengharapan Kristen itu berbeda. Ya kenapa bukan hanya menjanjikan kekuatan yang baru. Tetapi kenapa juga tidak akan mengecewakan. Ya tapi mari sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan terlebih dahulu masuk di dalam doa mohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur sekali lagi yang boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memakai hamba-Mu yang terbatas ini dan juga mempersiapkan setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat betapa berbedanya pada waktu kami berharap kepada Tuhan dan mengapa kami tahu pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang sejati. Berkati kiranya pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, di dalam kesempatan yang sebelumnya kita sudah bersama-sama melihat Roma pasalnya yang kelima. Ya, Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Ya, hari ini kita akan melihat Roma pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Yang berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita apa yang membedakan pengharapan Kristen dari pengharapan yang lain. Mengapa pengharapan Kristen tidak akan mengecewakan? Karena pengharapan Kristen bukan pengharapan yang tidak berdasar. Ya, pengharapan Kristen dibangun di atas dua dasar yang sangat pasti. Yaitu yang pertama, bagaimana Paulus mengatakan di ayat yang kelima, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Sehingga di sini kita melihat dasar pengharapan Kristen yang pertama itu adalah yang menentukan, bukan kita, bukan kekuatan kita, bahkan bukan kekuatan manusia yang lain. Yang menentukan, yang menjadi dasar itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kasih Allah. Paulus tidak mengatakan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kamu bisa. Ya, katakan kamu bisa, maka kamu akan bisa, begitu ya. Demikian juga Paulus tidak mengatakan pengharapan tidak akan mengecewakan. Ya karena dunia ini akan menyertai kamu, begitu ya. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang siap membantu kamu. Tidak. Tetapi apa yang menjadi dasar kita sehingga kita berani percaya pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah itu yang sudah diberikan untuk kita. Nah saudara, kenapa ya seringkali kita tidak gampang berharap? Ya, kenapa perlu satu latihan penderitaan seperti yang kita lihat dalam khotbah sebelumnya untuk menolong kita berharap? Kenapa lebih gampang pasrah, mimpi, lebih gampang panik atau obsesi?
Karena pengharapan itu tidak cukup hanya perlu kebaikan. Ya, tidak cukup kalau orang baik, maka kita bisa yakin dia tidak akan mengecewakan kita. Ya, di dalam dunia berdosa, ya, pengharapan itu memerlukan suatu kuasa. Ya, pengharapan itu memerlukan suatu usaha yang besar. Ya, hari ini setiap kita, saya percaya, berharap virus corona vaksinnya bisa segera ditemukan. Tetapi pengharapan itu tidak hanya sekedar berharap. Entah sekarang sudah berapa juta atau mungkin berapa miliar dolar ya. Tidak tahu berapa ratus atau berapa ribu ya ilmuwan yang setiap hari dari pagi sampai malam sedang meneliti. Ya, karena untuk memenuhi suatu pengharapan, saudara tidak cukup hanya dengan itikat baik. Ya, itu memerlukan daya, memerlukan upaya, memerlukan kuasa. Ya, sehingga kalau pengharapan kita ya dibangun di atas dasar diri kita, saudara, kekuatan kita itu terbatas. Kekuatan manusia itu terbatas. Sehingga tidak salah, akhirnya banyak pengharapan kita berakhir di dalam kekecewaan yang membuat kita akhirnya takut berharap lagi. Ya, karena saudara dan saya mengharapkan kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas. Ya, sehingga pada waktu saya pernah sekali membawakan firman Tuhan di dalam persekutuan pemuda senior di Ellen Satelit, saya pernah mengatakan salah satu adegan film yang sebetulnya ya dirancang untuk membuat orang terharu, begitu ya. Dan mungkin banyak orang ketika melihat adegan itu akan terharu, tetapi pada waktu saya melihatnya, ya seringkali ya meskipun saya tahu itu adegannya bagus begitu ya, kadang-kadang agak sulit untuk tidak merasa geli. Adegan apa ya yang sebetulnya itu bisa menimbulkan rasa haru, tapi kalau saudara pikir sedikit saja itu akan lebih seperti adegan yang menimbulkan rasa geli. Adegan apa ya? Nah saudara, adegan ini sering saudara temukan kok. Ketika seorang prajurit akan pergi berperang, begitu ya, atau akan menjalankan suatu misi yang bahaya. Kemudian dia berkata kepada orang yang dikasihinya, jangan takut, ya saya berjanji saya akan kembali. Tahu adegan seperti itu? Banyak ya, betul ya? Ya sebelum mereka berpisah, begitu ya. Kemudian yang dikasihi itu khawatir. Kemudian yang akan berangkat sebelum berangkat mengatakan no worry, jangan takut, saya berjanji saya itu akan kembali. Ya ada yang akhirnya betulan bisa kembali, ada yang akhirnya meninggal dan tidak kembali. Tetapi terlepas dari hasilnya terakhirnya kembali atau tidak ya, apa yang membuat saya atau setiap kita mungkin yang berpikir sedikit akan merasa geli karena dasarnya apa? Begitu ya, kalau saya dikirim ke medan perang, dasarnya apa sehingga saya bisa memberikan janji jangan takut. Gitu ya, kadang-kadang kan digambarkan istrinya sedang mengandung, bagaimana kalau engkau tidak bisa menyaksikan kelahiran anak kita, jangan takut, saya janji, saya pasti akan kembali. Bagus sih adegannya begitu ya, tapi kalau kita mikir sedikit lagi, dasarnya apa? Janji itu dasarnya apa? Apakah dengan saya berjanji maka kemudian peluru akan lewat di kanan dan kiri saya dan tidak akan menghampiri saya karena saya sudah berjanji? Begitu ya? Ya, apakah karena saya sudah berjanji maka ketika orang musuh mau menikam saya mengatakan tolong jangan bunuh saya karena saya sudah berjanji. Wah ya wis lah, tidak jadi ditikam. Sudah nangkap maksud saya ya? Janji seperti itu meskipun indah, ya meskipun mungkin awalnya bisa menghibur, tetapi dasarnya tidak ada. Saudara janji atau tidak janji, peluru kalau kena kita ya kena saja. Begitu ya, kalau kita ketangkep oleh musuh ya ketangkep saja. Ya janji kita tidak bisa merubah apa-apa. Karena untuk bisa menepati suatu janji, diperlukan bukan cuma sekedar itikat baik, bukan cuma sekedar kemauan dan ketulusan karena dia pasti tulus pada waktu mengatakan janji itu, tetapi diperlukan suatu kuasa. Ya diperlukan suatu kesanggupan. Sehingga itu kenapa banyak di antara kita yang mungkin pernah mengalami kekecewaan dan akhirnya takut percaya kepada janji Tuhan. Tapi kita harus menyadari kepercayaan kita atau pengharapan kita selama ini didasarkan pada apa. Ya kalau didasarkan kepada kekuatan manusia ya memang tidak heran ya. Kita mesti siap untuk kecewa. Karena tadi ya saya mengatakan banyak orang janjinya sudah tidak realistis,
Saya menjanjikan kepada kamu kalau engkau menjadi istriku happily ever after. Itu tidak realistis. Tapi bahkan di dalam dunia berdosa, kadang-kadang janji yang realistis pun, yang dibuat dengan itikat baik pun, kadang-kadang bisa tidak terpenuhi. Ya, semata-mata karena memang kekuatan kita sebagai ciptaan itu sangat terbatas. Tetapi yang membedakan pengharapan Kristen dari yang lain, karena pengharapan ini dibangun di atas dasar kasih Allah itu dicurahkan kepada kita. Dan yang kedua, apa yang membuat pengharapan ini berbeda? Karena penentunya adalah kasih Allah. Ya, bukan hanya kasih Allah, tetapi kasih Allah telah dicurahkan kepada setiap kita. Karena jikalau Allah itu maha kuasa, tetapi dia tidak mengasihi kita, ya kita mau berharap apa? Ya, saya percaya setiap kita hari ini yang dalam kesulitan keuangan, ya kalau Bill Gates mau membantu saudara dan saya, mestinya tidak ada di antara kita yang kesulitan keuangannya tidak bisa dibantu oleh Bill Gates. Amin. Ya, kalau yang ada nanti mungkin boleh WA saya berdoa secara pribadi ya, karena pasti besar sekali itu ya. Ya, tapi saya percaya semua kita hari ini kesulitan keuangan seperti apapun begitu ya, tidak ada lah. Ya sampai Bill Gates kalau dia mau bantu tidak bisa bantu. Masalahnya kan mau bantu apa tidak. Betul ya? Apa hubungannya dia dengan saya begitu ya, sehingga dia meskipun bisa membantu ya kita tidak mengharapkan bantuannya. Ya karena bukan siapa-siapanya kok. Sehingga di sini Paulus mengatakan kenapa pengharapan ini tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita. Nah, saudara, ini penting sekali. Mengapa kadang-kadang orang Kristen takut berharap kepada Tuhan? Karena ada orang Kristen yang pertama yang tidak sadar akan kasih Allah. Tetapi juga ada orang Kristen yang kedua yang sadar akan kasih Allah, tetapi ya masih sulit untuk berharap. Ya, masih takut dikecewakan oleh Allah. Padahal sudah sadar akan kasih Allah. Ya, sehingga mestinya orang Kristen yang seperti apa ya? Yang bisa berani berharap kepada Tuhan. Ya, kalau orang Kristen yang tidak sadar kepada kasih Allah, ya pasti dia susah untuk berani berharap. Tetapi orang yang sadar Allah mengasihi juga susah berharap kepada Tuhan. Karena saudara hari ini masa betul-betul tidak sadar akan kasih Allah? Sadar kan? Bahkan kalau saya tanya apa bukti Allah mengasihimu, saudara bisa jawab kan? Yesus mati bagi saya, dia menebus dosa saya. Tapi masih takut berharap kan? Betul ya? Ya sehingga bukan cuma orang yang tidak sadar akan kasih Allah yang takut berharap kepada Tuhan. Saudara dan saya sadar. Bisa jawab lagi. Bisa kasih alasan lagi. Ya bisa kasih pertanggungjawaban. Tetapi kok masih sulit berharap kepada kasih Allah? Bisa baca lagi ayat tadi begitu ya. Karena kasih Allah sudah dicurahkan kepada di dalam hati kita begitu ya. Tapi kenapa kok masih sulit berharap kepada Tuhan? Karena untuk berharap kepada Tuhan, jelas kalau orang yang tidak sadar akan kasih Allah tidak bisa. Tapi kalau cuma sekedar sadar Allah mengasihi, masih susah. Ya, sehingga kalau saudara betul-betul mau untuk bisa berharap kepada Tuhan, dan tidak takut kemudian nanti kalau saya dikecewakan bagaimana. Saudara mesti bagaimana bisa masuk ke tipe yang ketiga ya. Bukan cuma sadar Allah mengasihi, tapi sadar betapa besarnya kasih Allah kepada setiap kita. Dan izinkan saya mengatakan ini bukan cuma sekedar permainan kata. Karena menyadari Allah mengasihi itu satu hal. Menyadari betapa besar kasih Allah untuk kita itu hal yang berbeda. Anak yang merasa kecewa kepada orang tuanya, tentu dia tidak sadar orang tuanya mengasihi dia. Tapi yang pasti dia tidak sadar betapa besar orang tuanya mengasihi dia. Ya, sehingga merasa pengharapannya tidak dipenuhi sedikit langsung kecewa kepada orang tuanya. Tidak harus berarti dia benci orang tuanya ya, enggak. Dan dia bahkan sebetulnya tahu kalau orang tuanya mengasihi dia. Tapi karena dia mungkin tidak tahu ya betapa berat orang tuanya bekerja. Mungkin dia tidak tahu betapa orang tuanya ambil risiko waktu mengandung dia, melahirkan dia. Sehingga dia tahu orang tuanya mengasihi dia. Tapi dia tidak tahu betapa besar kasih orang tuanya kepada dia, ya gampang kecewa. Betul ya? Gampang sekali ngomong mama jahat, papa jahat, dan seterusnya. Ya karena dia tidak tahu berapa besar kasih orang tuanya kepada dirinya. Nah, saudara percaya atau tidak banyak orang Kristen seperti itu ya.
Kita tahulah Allah mengasihi kita, kalau enggak sudah enggak ikut kebaktian online mungkin begitu ya. Ya sehingga kita pasti masih tahu Allah mengasihi kita, tahu enggak berapa besar. Dan yang menarik kalau kita melihat seperti Rasul Yohanes, seperti Rasul Paulus, mereka bukan hanya sekedar menyadari Allah mengasihi, mereka menyadari betapa besar kasih Allah akan manusia. Sehingga Yohanes bisa mencatatkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan cuma karena begitu Allah, atau bukan cuma sekedar karena Allah mengasihi kita, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus bisa memahami betapa tingginya, dalamnya, luasnya, lebarnya kasih Allah itu kepada setiap kita. Sehingga di sini dengan kalimat itu Paulus mau mengatakan, aku tahu kamu sudah tahu Allah mengasihi, tapi aku pengen bersama dengan segala orang kudus kamu bisa mengasihi betapa tinggi, dalam, lebar, luasnya kasih Allah. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengamini, bukan cuma Allah mengasihi kita, tapi betapa besarnya kasih Allah kepada kita, ya mestinya kita tidak akan lagi terlalu takut. Kalau saya berharap kepada Tuhan, nanti dapat kekuatan baru juga enggak, kecewa, iya. Bagaimana ya? Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bukan cuma Allah mengasihi kita, tapi betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Seharusnya kita berani, yakin di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, sehingga kalimat yang Paulus berikan di sini, kita perlu untuk renungkan dengan sedikit lebih mendetil. Di dalam Roma pasal yang kelima tadi, ya di dalam ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Perhatikan sekali lagi ya, Paulus tidak pernah pokoknya lah. Tidak. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena, berarti ada alasannya, ada dasarnya. Iman Kristen bukan iman yang pokoknya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati. Ya, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Ada 3 hal yang kita mesti perhatikan di sini. Kasih Allah dicurahkan dalam hati. Itu berarti menjangkau bagian yang terdalam. Tidak sekedar di permukaan, tapi masuk dan masuk menyentuh sampai ke dalam bagian kita yang terdalam, mengubahkan kita dari dalam keluar dan bukan cuman dari luar saja. Ya, sehingga saudara mungkin yang belum sempat melihat persekutuan doa Rabu yang lalu begitu ya, saudara bisa ambil waktu sebentar setelah ibadah ini ya, bukan sekarang begitu ya. Setelah ibadah ini saudara boleh melihat kesaksian di dalam persekutuan doa yang Rabu kemarin begitu ya. Dan saudara bisa melihat bagaimana Tuhan kalau mengubahkan ya, mengubahkan seluruhnya dari dalam hati. Bukan cuma apa yang di permukaan. Ya, saudara bisa melihat kesaksian di sana begitu ya. Ya karena memang Roh Kudus diberikan di dalam hati. Bukan cuma sekedar untuk menemani gitu ya. Jadi pengyu begitu ya. Tapi ya cuma menemani di luar begitu ya. Tidak hanya sekedar menjadi sahabat. Tetapi dicurahkan di dalam hati. Demikian juga yang kedua, dicurahkan. Ya, itu berarti Tuhan memberikan dengan segala kelimpahannya. Ya, dicurahkan. Ya, kata Indonesia itu indah tapi kadang-kadang kurang mantep ya. Ya, mantep sama mantap itu kan lebih mantepan mantep. Begitu ya. Ya karena memang bahasa Jawa itu kurang indah tapi mantep. Ya, sehingga dicurahkan itu bagus ya, tetapi kurang mantep. Yang lebih mantep itu kata Jawa. Apa kata Jawanya dicurahkan? Bahasa Jawanya apa? Ya, bahasa Jawanya itu adalah disok. Begitu ya. Tahu lihat sesuatu yang disok begitu ya. Ya sudah ada itu. Udah sampai habis itu. Ya, sehingga saya sering kali mengatakan sama ya. Saudara, kalau saudara berbuat salah terus Tuhan langsung menegur saudara, menghukum saudara, bersyukur. Itu namanya saudara dihukum secara eceran. Ya, dan kadang-kadang kita berpikir Tuhan kalau adil, kenapa koruptor itu kok tidak dihukum-hukum? Saudara kalau mengerti, begitu ya, saudara kalau mengerti, saudara tidak akan merasa jengkel, saudara mungkin akan mendoakan koruptor itu. Karena kalau sampai Tuhan membiarkan, itu namanya Tuhan menimbun murka.
Begitu ya, Alkitab mengatakan sampai cawan murka itu penuh. Dan ketika cawan itu murka itu penuh, itu akan disok. Dan ketika itu akan ditumpahkan, cawan murka itu ditumpahkan, dicurahkan. Itu tidak ada lagi pengharapan bagi setiap kita. Sehingga saudara hari ini ya, yang berdosa dan merasa Tuhan tidak apa-apa kok. Jangan seneng ya. Saudara mesti betul-betul khawatir dan betul-betul berdoa minta Tuhan itu menyadarkan ya. Supaya jangan sampai nunggu terakhir cawannya murka, baru kemudian itu isinya ditumpahkan. Semuanya sampai habis kepada setiap kita dan kita tidak ada pengharapan. Ya sehingga sama, pada waktu Tuhan mengatakan kasih Tuhan, Paulus mengatakan kasih Tuhan dicurahkan dalam hati. Itu menunjukkan kasih Tuhan tidak hanya menyentuh keberadaan kita yang terdalam, tetapi juga kasih itu bukan cuma diberikan sedikit-sedikit. Ya bukan cuma sekedar diberikan itu dicicil begitu ya, tapi kasih itu sudah dicurahkan. Dan kata yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, begitu ya. Apa? 1, dalam hati. 2, dicurahkan. 3, telah. Telah ini tidak kalah pentingnya, begitu ya, dibandingkan dengan dicurahkan, dibandingkan dengan dalam hati. Karena telah, berarti saudara tidak mungkin akan mendapatkan PHP. Sudah dikasih kok. Ya, pemberi harapan palsu, begitu ya. Karena sudah diharap, ternyata tidak diberikan, begitu ya. Tapi kalau sudah dikasih, telah diberikan, ya tidak mungkin PHP. Ya Tuhan bukan hanya menjanjikan kasih-Nya, Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya. Dan ini yang sangat penting. Ya dibuktikan bukan hanya dengan Yesus yang mati bagi kita, tapi dibuktikan dengan Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita. Nah, saudara, ini penting sekali. Ya, karena tadi saya mengatakan kalau saudara ditanya, apa bukti kasih Tuhan kepadaku? Saya yakin ya, 9,5 dari 10 jemaat akan mengatakan Yesus mati bagi saya. Amin. Ya, sehingga kalau saya tanya, apa 2 bukti kasih Tuhan kepadamu? Yang kedua mungkin sebagian besar kita perlu waktu agak lama untuk mikir. Ya, kalau yang pertama agak keterlaluan kalau saudara perlu waktu agak lama untuk mikir ya. Apa bukti kasih Tuhan kepada kita? Yesus mati bagi saya. Amin. Ada lagi? Begitu ya. Wah, kita baru mulai agak mikir ini. Apa ya? Ya, apalagi kalau dikatakan yang sebanding dengan Yesus mati bagi kita. Ada enggak kasih Tuhan kepada kita yang pernyataannya itu sebanding dengan Yesus yang mati bagi kita? Apa ya? Ya, apa ya? Kasih Tuhan, ya kalau yang tadi kan memang luar biasa ya, Yesus mati bagi saya. Tapi ada enggak pernyataan lain ya yang sebanding dengan Yesus mati bagi saya? Ada enggak kasih Tuhan yang lain yang bisa dibandingkan dengan dia mengorbankan anaknya yang tunggal sehingga barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal? Ada enggak? Saudara, pastinya ada. Karena yang menarik di sini Paulus tidak mengatakan karena kasih Allah akan diberikan, sudah dinyatakan kepada kita karena Yesus mati bagi kita. Itu baru dinyatakan di ayat yang ke-6. Betul ya? Itu baru Paulus katakan di Roma pasal ke-5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sehingga di sini kalau saya boleh agak sedikit lebih ketat, ketika Paulus tanya, apa bukti kasih Allah? Yang kedua, Yesus mati bagi kita pada waktu kita masih orang durhaka. Yang pertamanya apa? Ya, menarik ya, Paulus tidak mengatakan yang pertama, karena Yesus mati bagi kita. Itu ayat yang ke-6, itu yang kedua. Tapi yang pertama di sini Paulus mengatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ini yang seringkali orang Kristen tidak sadari. Betul ya? Kita seringkali orang Injili kita terfokus kepada Yesusnya. Ya, kita kurang terfokus kepada Roh Kudusnya. Sehingga nemen begitu ya, keterlaluan kalau orang Kristen tidak merayakan Natal. Ya, bahkan kemarin Jumat Agung juga meskipun online, wah itu yang mengikuti masih banyak ya karena Yesus mati bagi saya. Sehingga meskipun online juga saya mesti menghargainya, saya mesti beribadah sungguh-sungguh. Jangan-jangan di antara kita tidak tahu kapan hari Pentakosta? Ya,
Kira-kira mau dirayakan seperti apa? Ya, kapan hari Pentakosta? Ya, sebagian tahu, sebagian jangan-jangan tidak tahu ya. Minggu depan. Ya, minggu depan kita akan merayakan hari Pentakosta. Dan seringkali ya hari Pentakosta lebih dikaitkan dengan berarti kita mesti bermisi. Jarang dikaitkan dengan begitu besar kasih Allah kepada kita. Ya, yang lebih sering adalah begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga dia mau lahir di dalam dunia ini. Begitu besar kasih Allah kepada kita ya karena dia mati untuk menebus dosa kita. Jarang loh kita terharu, kita tergerak begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga dia mau tinggal di dalam kita. Padahal salah satu bukti kasih Allah kepada kita yang tidak kalah dibandingkan dengan menyerahkan anaknya yang tunggal. Yaitu ketika dia mau, dia rela tinggal di dalam hati kita. Yang sebetulnya sangat tidak layak untuk menjadi tempat kediaman Allah. Betul ya? Ya, saya punya salah seorang rekan hamba Tuhan. Yang ya bagi saya bersyukur sekali ya. Dia bisa mendapatkan seorang istri yang sangat mengasihi dia. Wah, Pak Henry tahu dari mana kalau istrinya sangat mengasihi dia begitu ya. Sangat sederhana kok jawabannya. Karena istrinya itu berasal dari keluarga yang sangat kaya pakai sekali. Begitu ya. Berasal dari keluarga yang sangat mampu. Tetapi setelah menikah dengan rekan saya, hamba Tuhan, itu mau tinggal bukan cuma di dalam ruko, tapi di satu lantai, di dalam satu ruko. Ya, sehingga waktu itu satu ruko, lantai 2-nya hamba Tuhan siapa, lantai 3-nya hamba Tuhan siapa. Begitu ya, sehingga bukan satu ruko untuk satu hamba Tuhan. Begitu. Sehingga lantai 1-nya itu untuk gudang. Ya, sehingga lantai 1 itu untuk keperluan gereja, lantai 2 untuk pastori hamba Tuhan 1, lantai 3 untuk pastori hamba Tuhan yang kedua begitu ya. Dan dia bersedia loh. Ya, tinggal itu di lantai 3. Ya, saya sampai gak habis pikir ya. Ya itu waktu hamil gimana ya? Ya kalau apartemen ada lift. Ya ruko itu enggak ada lift. Gitu ya. Ya enggak ada sih. Ya waktu itu enggak ada lift sih. Ya sehingga hamil ya naik turun 3 lantai. Begitu ya. Naik turun tangga 3 lantai. Saudara masih ada yang perlu penjelasan lagi kenapa kok saya bisa mengatakan dia bersyukur istrinya mengasihi dia sekali? Begitu ya, ya karena istrinya mau tinggal ya bersama-sama dengan rekan saya hamba Tuhan. Kalau masih ada yang meragukan kasihnya gitu ya, masih mau penjelasan lagi, itu namanya saudara keterlaluan atau bahasa Tionghoanya itu nemen begitu ya. Ya nemen sekali gitu ya, sudah enggak usah ditanya lagi gitu ya, apa bukti kasihnya kepada suaminya mau. Ya dari rumah orang tua yang begitu baik, kalau dia mau sih ya satu rumah adalah begitu ya. Setiap anak dapat satu rumah ya sangat-sangat bisa lah, tinggal pilih aja satu Surabaya atau di luar Surabaya mau di mana begitu ya. Enggak loh, ya dia rela begitu ya tinggal di satu lantai dari satu ruko untuk bisa mendampingi suaminya. Menurut saudara, hati kita itu terlalu bagus apa untuk Tuhan? Ya bukan cuma dibandingkan surga sih, hati kita itu kurang layak. Rasanya dibandingkan ruko pun juga hati kita kurang layak loh. Betul ya? Apakah di sini ada yang over PD mengatakan ya kalau dibandingkan surga memang kurang layak, dibandingkan ruko hati saya lumayan lah. Enggak loh, Alkitab tidak mengatakan begitu ya. Karena Alkitab mengatakan pada waktu engkau masih durhaka. Ya, pada waktu engkau masih durhaka, Allah itu mengasihi engkau. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menyadarkan kita akan dosa dan kemudian tinggal di dalam hati kita. Ya sehingga betapa nemennya, begitu ya, betapa keterlaluannya jikalau kita masih meragukan kasih Tuhan. Sehingga di sini Paulus dengan begitu baik sekali ya. Dia tidak langsung mengatakan bahwa Yesus telah diserahkan kepada engkau. Tetapi kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Yang minggu depan kita akan rayakan bersama-sama. Karena betul, ya Roh Kudus adalah bukti kasih Allah telah dicurahkan dalam hati. Karena memang dia tinggalnya di dalam hati. Roh Kudus bukan hanya menyertai kita di sebelah kita, begitu ya. Bukan.
tapi Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itulah menunjukkan bagaimana berkat Tuhan dicurahkan dengan begitu berlimpah di dalam hati kita. Kasih Tuhan dicurahkan dengan begitu berlimpah. Karena setiap orang yang percaya, ya setiap orang yang percaya, mereka menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Dan mereka menjadi bait Allah. Sehingga apa yang membedakan bait Allah di dalam perjanjian lama dengan bait Allah di dalam perjanjian baru? Ya, bait Allah di dalam perjanjian lama selalu memakai bentuk kata tunggal. Ya karena cuma itu. Ya bait Allah itu ya itu. Yang hari ini orang Israel tetap berusaha mati-matian untuk bisa mendapatkan kembali Yerusalem. Untuk bisa membangun kembali bait suci. Ya karena bait suci ya cuma itu. Tapi yang membedakan di dalam perjanjian baru. Bait Allah itu bersifat jamak. Ya, bait Allah itu bersifat banyak. Karena kasih Allah dicurahkan dengan begitu berlimpah. Sehingga bukan cuma Roh Kudus mau tinggal di dalam hati hamba-hamba Tuhan yang memang sudah layak hatinya. Begitu ya. Sehingga meskipun mungkin tidak bisa sebaik surga, tapi lebih baik dari ruko sedikit lah. Ya, sehingga Roh Kudus masih mau tinggal di dalam hati hamba-hamba Tuhan yang sudah melalui proses demikian banyak. Ya, sementara saudara dan saya yang jangankan surga sama ruko pun juga hati nggak lebih baik, ya tunggu dibaiki dulu begitu ya. Baru Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Tidak kok. Tapi kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Yang berarti setiap orang yang percaya, Roh Kudus mau tinggal di dalamnya. Allah bukan cuma menyertai kita. Allah ada di dalam setiap orang yang percaya. Nah saudara, minggu depan kita akan bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Bolehkah saya minta kita lebih menghargainya? Ya, bolehkah kita tidak hanya mempersiapkan diri pada waktu Natal saja atau pada waktu Jumat Agung dan Paskah, begitu ya? Pentakosta tidak penting, begitu ya? Tapi bolehkah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk menyambut hari Pentakosta? Dan bolehkah sebagai bagian kita mempersiapkan hati, kita merenungkan kembali. Ya, kenapa saya kok berani dan harusnya memberanikan diri berharap kepada Tuhan. Kenapa saya tidak boleh takut dikecewakan oleh Tuhan? Karena kita bukan hanya tahu Allah mengasihi kita, tapi sekarang kita tahu betapa besarnya kasih Allah kepada setiap kita yang bukan hanya mau mati untuk kita orang durhaka, tapi yang setelah itu mau tinggal di dalam hati kita. Sehingga pengharapan Kristen berbeda dari semua pengharapan yang lain, tidak akan menjadi PHP. Ya, karena pengharapan Kristen dibangun di atas dasar begitu besarnya kasih Allah yang telah menyelamatkan kita orang berdosa dan yang mau tinggal di dalam hati kita. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mau masuk di dalam doa. Izinkanlah sebelum saya mendoakan saudara, saya ingin meminta saudara di rumah saudara masing-masing. Pejamkan mata, ya jangan bermain-main, ya jangan makan, jangan yang lain. Pejamkan mata dan tunjukkanlah sedikit rasa terima kasih kepada Tuhan. Ya jangan seperti anak yang tidak tahu bahwa orang tuanya mengasihi dia sehingga dia merasa boleh bermain-main dengan orang tuanya. Tunjukkan sedikit kepengertian kita bahwa Allah bukan cuma mengasihi kita tapi begitu besar mengasihi kita. Tunjukkan sedikit dengan saudara memejamkan mata. Dan kemudian terima kasihlah. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena mau mati bagi kita. Dan mau tinggal di dalam hati kita. Setiap kita secara pribadi mengucapkan hal itu. Berterima kasih kepada Tuhan. Dan kemudian saya akan berdoa. Sekaligus kita akan berdoa syafaat. Mari ambil waktu sebentar di dalam hening. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami. Dan bahkan Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Tuhan ampunilah kami ya Tuhan, kalau seringkali kami bahkan mungkin tidak menyadari kasih-Mu. Atau kami menyadari kasih-Mu tapi kurang menyadari betapa besarnya itu ya Tuhan. Sehingga kami sangat takut Tuhan mengecewakan kami. Tuhan ampunilah kami. Kalau seringkali kami tahu Engkau mati bagi kami, tapi Engkau tidak sadar
kami tidak sadar Engkau tinggal di dalam hati kami. Atau mungkin kami tidak sadar betapa tidak layaknya hati kami. Sehingga kalau Tuhan mau tinggal di dalam hati kami, tentulah itu karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan kepada setiap kami. Dan biarlah kasih itu yang boleh menolong kami. Untuk kami boleh ya Tuhan percaya, menanti, berharap kepada Tuhan. Dan tidak takut untuk Tuhan mengecewakan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami mau berharap pada waktunya Tuhan juga boleh mengangkat segala apa yang hari ini kami alami. Tuhan boleh memimpin sehingga virus itu ya Tuhan boleh temukan vaksinnya. Sehingga situasi yang hari ini sepertinya tidak menentu boleh mendapatkan suatu kesembuhannya. Kami berdoa untuk pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk campur tangan Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Dan kami juga sekali lagi berdoa ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin kami. Khususnya karena kami tahu situasi di Indonesia sangat-sangat pelik sekali ya Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin kami. Demikian juga kepada setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh senantiasa memelihara. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan juga hati kami. Sebelum minggu depan kami akan merayakan Pentakosta bersama-sama. Biar Tuhan sekali lagi boleh menunjukkan betapa besar kasih Tuhan atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari pada saat-saat seperti ini kita tetap boleh menyatakan iman kepercayaan kita. Mari bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Saudara-saudara, marilah kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Karena kita telah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami. Kami bawa dengan penuh syukur Tuhan atas pemeliharaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan persembahan ini dan kuduskanlah supaya melalui persembahan ini sungguh pekerjaan Tuhan boleh semakin diperluas. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Sang Gembala Agung kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Karena segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Doksologi. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan di tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh kiranya boleh menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kita, boleh menolong kita di dalam pengharapan kita, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan nama-Nya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, minggu depan kita akan bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Ya, mari kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menyambut bukti kasih Allah yang mau tinggal di dalam hati kita yang sesungguhnya tidak layak untuk ditinggali. Sehingga mari kita boleh mempersiapkan hati kita sehingga minggu depan kita boleh merayakannya bersama-sama. Kita akan mengambil saat teduh dan kita akan sebentar mendengarkan pengumuman. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Senang sekali bertemu setelah ibadah online minggu ini. Mengingatkan setelah ini ada kelas fokus yaitu Fondasi Kekristenan untuk Semua. Minggu lalu waktu kita mulai saya melihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu silakan Bapak Ibu berikan kepada Pendeta Henry. Karena Allah itu memberi kita akal budi dan kami percaya bahwa iman Kristen adalah iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Silakan Bapak Ibu yang mengikuti kelas fokus bersiap hati untuk mengikutinya di Zoom setelah ibadah ini. Lalu mengingatkan kembali untuk online prayer meeting yang akan diadakan Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya dan kita bisa berdoa bersama sebagai satu umat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dan memberikan permohonan-permohonan dalam doa-doa kita bersama. Setelah itu kita juga mengingatkan untuk yang renungan harian kita berikan setiap hari. Silakan Bapak Ibu pakai untuk renungan dan refleksi harian supaya makin bisa berelasi dan bisa mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Stay home, stay safe, God bless you.